Cek cek. Halo bradku, minal aizin wal faizin ya bradku. Mohon maaf lahir dan batin ya. Gimana? Udah dapat THR? Pasti belum. Sama, saya juga belum. Kali ini kami akan mengalur sebuah film yang masih anget-angetnya Brad, berjudul Damage yang rilis pada tahun 2024 dan dibintangi oleh si Watere, menceritakan sebuah kasus pembunuhan berantai yang membuat pusing kepolisian sampai-sampai kepala detektif pun harus turun tangan untuk mengatasi kasus ini. Seberapa jagonya sih si pelaku sampai-sampai bikin pusing? Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. Berlatar di wilayah Skotlandia, tepatnya pada malam hari, kita diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Abigail yang baru pulang. Gak lama kemudian, Abigail yang lagi membereskan rumahnya tiba-tiba dikagetkan oleh seorang pria misterius yang langsung menyerang. Beberapa jam kemudian, di tempat lain para kepolisian dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat seorang pria yang tewas mengenaskan. Atas hal itulah pihak kepolisian memanggil seorang detektif yang bernama Dan Lawson, dan dilihat dari tato yang menempel di tubuh korban, Lawson menyimpulkan kalau si korban baru aja bertengkar atau saling membunuh dengan gangster lain. Make the street safer. Gak berselang lama, Lawson yang lagi berada dalam mobil dibuat kaget atas laporan dari pihak kepolisian yang memperlihatkan tubuh Abigail yang dimutilasi sama seperti korban sebelumnya. Perlu diketahui, akhir-akhir ini Departemen Kepolisian dibuat ketar-ketir atas ditemukannya 5 mayat perempuan serupa dengan posisi menyerupai salib. Penasaran dengan kasus tersebut, Lawson pun mengajukan diri untuk ikut menyelidiki kasus ini. Tampaknya kasus ini juga membuat seorang kepala detektif inspektur kepolisian yang bernama Glaybod sangat kewalahan. Sampai-sampai istri Glenn yang bernama Mary khawatir dengan kesehatan sang suami yang selalu terjaga semalaman. Singkat cerita, di kantor polisi, Lawson dihampiri oleh Inspektur Kessler dan juga Glenn untuk membicarakan kasus pembunuhan berantai tersebut. Dari sebuah hologram yang dipancarkan, terlihat jelas mayat dari para korban yang dalam posisi sama termutilasi membentuk sebuah salib setan, ikon dari kuil setan. Dari sebuah laporan, para polisi mencurigai seorang pria yang tinggal di seberang kediaman Abigail di nomor 62. Mendengar hal itu, Lawson meminta Glenn untuk membawanya ke TKP. Setibanya di TKP, mereka menemukan bercak darah dan genangan darah Abigail yang membentuk sebuah salib dari susunan lengan dan kakinya. Lawson menyimpulkan kalau si pelaku bisa aja mengikuti Abigail dari tempat sebelumnya. Menemukan sesuatu yang gak biasa, Glenn pun memperlihatkan sebuah gambar kunci yang dia temukan di TKP. Tapi kali ini kunci tersebut udah Glenn berikan pada tim forensik untuk diselidiki. Still with him? American. Di tengah percakapan, Glenn yang melihat tetangga Abigail yang dicurigai baru aja tiba langsung menghampiri. Pada kesempatan itulah Glenn menanyakan beberapa hal pada pria itu yang bernama Avery. Alih-alih menjawab pertanyaan Glenn, Avery yang gak mau ikut campur dengan kasus pembunuhan yang menimpa Abigail mengusir Glenn saat itu juga. Officer. Beruntung seorang tetangga Avery yang melihat mau memberikan keterangan pada Glenn, dan ternyata baru-baru ini sebelum tewasnya Abigail, tetangga Avery yang bernama Walsh ini melihat pertengkaran Abigail dan juga Avery. Pertengkaran itu disebabkan oleh Avery yang gak terima mobil kesayangannya dilempar telur oleh seseorang yang gak dikenal. Mengetahui hanya Abigail yang ada di sana, Avery tanpa basa-basi langsung menuduh Abigail. Ya, harusnya sih udah jelas pelakunya. Mungkin ya ini juga.
Dikarenakan kurangnya bukti, Glenn dan Lawson memeriksa kediaman Avery pada malam hari. Terlihat Avery yang ketakutan berlari di belakang rumahnya sambil dikejar oleh Glenn dan juga Lawson. Untungnya tanpa memerlukan waktu lama, mereka berdua bisa memojokkan Avery. Dari pernyataan Avery, dia berlari karena dia menganggap Glenn dan Lawson merupakan debt collector yang mau menagih hutang. Avery juga menambahkan kalau dirinya sendiri pada saat itu lagi berada jauh dalam perjalanan 12 mil dari rumah Abigail. Hal itu bisa dibuktikan dari kamera pengawas yang menangkap kendaraan yang ditumpangi Avery. Hingga dengan terpaksa karena semua perkataan Avery benar, Glenn dan Lawson melepaskan Avery. Anyone else been in? No, sir. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Glenn dan Lawson kembali mendapat laporan tentang tewasnya seorang wanita dengan keadaan sama seperti korban-korban sebelumnya. Dari hasil olah TKP, Lawson menyimpulkan kalau si korban terlebih dulu melakukan perlawanan sebelum pada akhirnya dieksekusi. Blood splatter. No, that. Gak lama kemudian mereka menemukan sebuah jejak kaki dari si pelaku dan dengan sebuah sinar ultraviolet mereka menemukan sebuah gambar berbentuk salib, sebuah simbol Ankh yang sengaja ditinggalkan si pelaku. Simbol Ankh sendiri merupakan karakter hieroglifik Mesir kuno yang dipercaya merupakan sebuah kunci menuju gerbang kehidupan kekal. Merasa ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan sebelumnya, Glenn dan Lawson memutuskan untuk kembali ke TKP di mana Abigail tewas. Singkat cerita, setibanya di TKP, Lawson yang mencurigai sebuah buku langsung mengambil buku itu dan membukanya. Terlihat dengan jelas di tengah buku tersebut terdapat sebuah kertas yang dibolongi tengahnya bertulisan MAT 751. 751 sendiri merupakan sebuah kasus yang juga masih ditangani Lawson. Kasus tersebut merupakan pembunuhan seorang wanita bernama Sarah dengan motif yang sama. He set himself a path. Ternyata tulisan itu punya sebuah arti yang berbeda, di mana arti itu diambil dari Matius pasal 7 ayat 15 yang berbunyi, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Dari sinilah mereka menyimpulkan kalau si pembunuh percaya umat Katolik dan Yahudi merupakan serigala yang rakus, karena si pembunuh selalu membunuh korban-korbannya yang beragama Katolik dan juga Yahudi. The Jews and Catholics are the ravenous wolves. Pada keesokan hari, Glenn meminta keterangan dari Ibu Grace, korban sebelumnya yang bernama Hall. Pada kesempatan itu, Nyonya Hall mengatakan kalau Grace punya mantan pacar yang bernama Colin McGregor. Walaupun terlihat baik, Nyonya Hall meminta Glenn untuk memeriksa McGregor karena bisa aja dia pelakunya. Mrs. Hall, do you know? Di waktu yang sama, Lawson menghampiri teman seperjuangan yang telah lama pensiun bernama Walker Bravo. Di sanalah Bravo mengatakan kalau dia kini punya penghasilan yang cukup dari pekerjaannya yang merancang sistem alarm. Setelah mendengar kehidupan baru Bravo, Lawson langsung memberikan berkas pembunuhan dan meminta bantuan pada Bravo. Beberapa waktu kemudian, sesuai amanat, Glenn mengunjungi rumah McGregor untuk meminta keterangan tentang kematian Grace. Alih-alih langsung menjawab, McGregor mengatakan kalau dia akan menjawab semua pertanyaan asalkan dia terlebih dulu mendapat pengacara. Setelah diberikan seorang pengacara, McGregor menjelaskan kalau pada saat itu dia lagi bekerja di luar di perusahaan keamanan HCEM. Mendengar hal itu, Glenn kembali menanyakan kapan McGregor pulang ke rumahnya. Setelah sekian lama meminta keterangan dari McGregor, Glenn, Lawson, dan juga Inspektur Kessler mendengar perkataan McGregor yang seperti penganut aliran sesat. Sayangnya saat Glenn meminta keterangan lebih lanjut, pengacara McGregor meminta mereka agar mengakhiri sesi wawancara. On the night of the 12th of March.
Akhirnya dari hasil penyelidikan Bravo diketahui McGregor merupakan seorang anggota dari sebuah aliran sekte Kill Death and Cross. Sekte Kill Death and Cross sendiri digadang-gadang merupakan sebuah aliran sesat atas laporan warga setempat. Mereka percaya pada pedoman moral mereka sendiri yang menganggap kalau diri mereka adalah Tuhan. Setelah dicocok logikakan dengan bukti-bukti yang mereka dapatkan, Glenn memutuskan untuk pergi mengunjungi kelompok sekte Kill Death and Cross. Di lokasi Glenn dihampiri oleh pemimpin sekte yang kita sebut aja si Barat lah ya, sesuai request. Pada kesempatan itu si Barat memberikan penjelasan kalau McGregor bukan lagi anggota sekte mereka karena dia yang keras kepala dan terlalu berlebihan. Dirasa kalau sekte yang dipimpin si Barat gak ada hubungannya dengan kasus-kasus pembunuhan ini, Glenn pun akhirnya pulang dengan tangan kosong. Di malam harinya, Glenn mengundang Bravo dan juga Lawson untuk makan malam di rumah. Tampak jelas kedekatan Bravo dan juga Mary yang membuat Glenn cemburu. Disinilah Glenn mengatakan pada mereka kalau McGregor telah lama diberhentikan dari sekte. Mengetahui hal tersebut, mereka pun memutuskan akan kembali menyelidiki McGregor. I mean, it's tight, but it is possible. Beberapa hari kemudian, atas laporan dari para saksi mata, Glenn mendapat laporan kalau McGregor pernah berkeliaran di malam hari sebelum korbannya tewas. Atas hal itu, Inspektur Kessler memerintahkan Glenn membentuk tim bersenjata lengkap untuk menangkap McGregor. We cannot have armed officers on a public street. If suspect attempts to run, do not. Dari kejauhan tampak McGregor yang akan memasuki rumah Glenn diam-diam hingga Inspektur Kessler langsung mengerahkan para pasukan bersenjata. Tapi sangat disayangkan, McGregor dapat kabur terlebih dulu. Gak mau kehilangan targetnya, Glenn tanpa banyak bicara turun ke lapangan dan langsung mengejar McGregor. Road is up, Boyd. Give me location. Terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat edun lah antara Glenn dan juga McGregor. Hingga di suatu momen atas kerjasama yang baik dan wow lah pokoknya, Mamang Glenn akhirnya bisa melumpuhkan si tangkurak McGregor. Marie! Marie? 6 jam kemudian, setibanya di rumah, secara mengejutkan Glenn menemukan Mary udah dalam keadaan tewas, di mana kondisinya sama seperti korban pembunuhan yang lain. Hingga di keesokan hari, Glenn kembali dibuat syok atas penemuan potongan tubuh dari Mary yang terletak gak jauh dari kediamannya. Glenn kemudian pergi ke kantor polisi untuk menginterogasi McGregor yang diduga pelaku pembunuhan Mary. Beruntung sebelum Glenn mengamuk, Lawson dapat meredakan situasi, mengambil alih tugas Glenn. Dikarenakan kurangnya bukti, sangat disayangkan pihak kepolisian kembali harus membebaskan si tangkurak McGregor. Gak mau Glenn putus asa dan nafsu kapegung, Lawson mengajak temannya itu untuk minum-minum di sebuah bar. Di sanalah kita bisa tahu kalau ternyata korban pembunuhan pertama kasus itu adalah pacar Lawson yang gak lain adalah Sarah. Atas hal itulah Lawson sangat antusias ingin menemukan si pelaku dan meminta Glenn agar tetap tenang. Beberapa waktu kemudian, dari hasil interogasi sebelumnya, Glenn mengatakan pada Walker kalau McGregor pernah bertemu dengan seseorang di London dan orang itu menceritakan tentang kasus pembunuhan yang lagi terjadi. Sayangnya McGregor udah lupa dengan nama dan wajah orang asing tersebut, tapi intinya orang itu sangat membenci agama sama seperti McGregor. Mendengar pernyataan itu, Bravo memerintahkan Glenn dan juga Lawson untuk menginterogasi McGregor secara paksa. Di sisi lain, McGregor yang lagi berada di bar seketika kabur saat dia ditagih pembayaran oleh salah satu pelayan di sana. Tanpa diduga, saat McGregor berhasil kabur dari bar itu dan akan segera pergi, tiba-tiba dia dibunuh oleh seorang pria misterius.
Keesokan harinya, Glenn pergi mengunjungi kediaman McGregor sembari membawa kunci yang dia temukan di TKP Abigail. Secara mengejutkan, ternyata kunci itu bisa membuka sebuah gembok gudang yang terletak gak jauh dari rumah McGregor. Setelah sekian lama melakukan penelusuran di bangunan itu, Glenn dikagetkan dengan mayat McGregor yang tergantung dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah para kepolisian datang memeriksa tempat kejadian perkara, Glenn dan Lawson menemukan sebuah ruangan rahasia yang terdapat bukti kalau McGregor lah pelaku di balik semua ini. Tapi setelah ditelaah lebih jelas, mereka berdua gak menemukan foto Mary dan hanya menemukan potongan kertas. Atas hal itulah, Lawson dan juga Glenn menyimpulkan kalau ada pelaku lain dengan motif yang sama yang masih berkeliaran. Whoever told McGregor of the killings. Akhirnya Lawson yang penasaran mencoba mencari petunjuk lain dengan cara menelusuri tempat bekerja McGregor. Alangkah terkejutnya saat dia melihat McGregor dan juga Bravo ternyata saling kenal satu sama lain. Gak berselang lama Lawson dihubungi oleh Bravo yang lagi berada dalam perjalanan menuju kediaman Lawson. Aduh, tambah puyeng ini mah yakin. Di waktu yang sama, Glenn yang sebelumnya mendapat lembaran kertas tulisan Milano London mencoba mencocokkannya dengan foto yang diberikan Lawson. Dari sinilah Glenn langsung bergegas pergi ke kediaman Lawson karena ternyata dalang dibalik semua ini adalah Bravo. Dengan penuh tergesa-gesa, Glenn pun segera menghubungi Inspektur Kessler dan mengatakan hal yang sebenarnya. Bravo yang baru tiba di kediaman Lawson tanpa basa-basi langsung ditodong oleh Lawson karena ternyata pelaku pembunuhan berantai sebenarnya adalah Lawson sendiri. Lah, Lawson cemburu pada kekasihnya Sarah yang telah berselingkuh dengan Bravo. Hingga di suatu hari Lawson gak sengaja mendorong Sarah yang membuatnya terbunuh. Dan karena udah kepalang, Lawson pun memutilasi Sarah dan membentuk potongan tubuh Sarah menjadi sebuah salib. Pembunuhan itu pun Lawson lakukan terus-menerus menghabisi beberapa orang yang diduga membantu perselingkuhan Sarah dengan Bravo. Karena dirasa kasus tersebut sangatlah edun dan disukai banyak orang, McGregor yang udah kehilangan keyakinannya mengikuti Lawson membunuh beberapa orang dengan motif yang sama. Ya ibarat kata ngikut-ngikutin lah, niru biar viral gitu Brad. Mengetahui hal tersebut, Lawson pun beberapa hari lalu langsung membunuh McGregor. Gimana? Udah cukup puyeng kan dengan film ini? Sama, saya juga puyeng asli. Aduh. Gak berselang lama, Glenn yang masih mengira Bravo adalah pelakunya bergegas masuk ke kediaman Lawson. Tapi sayangnya Bravo keburu tewas ditembak oleh Lawson yang masih gak terima tentang perselingkuhannya dengan Sarah. At the hotel, room 28. Setelah kepergian Lawson, Glenn baru menyadari kalau Lawson lah pelaku di balik semua ini karena dia melihat beberapa identitas palsu dan barang-barang milik korban pembunuhan. Atas hal itulah Glenn langsung mengejar Lawson yang kabur melarikan diri. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka hingga di suatu momen Lawson membawa Glenn ke sebuah hutan belantara. Di sanalah Glenn yang kehilangan jejak Lawson turun dari mobil mencarinya. Baku tembak pun gak bisa terhindarkan. Glenn yang dendam atas kematian istrinya berniat untuk menghabisi si uwatere Lawson. Tapi sangat disayangkan entah bagaimana caranya Lawson tiba-tiba ada di belakang Glenn membuatnya gak berdaya. Give me the gun. Give it. Beberapa hari kemudian, atas kejadian sebelumnya, Lawson berhasil melarikan diri. Glenn yang gak terima dengan kejadian itu bersama kepolisian masih mencari Lawson, memeriksa orang-orang di pelabuhan, bandara, stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Karena kasus pembunuhan kali ini sangat sulit dipecahkan, pihak Interpol turun tangan demi menangkap Lawson. Tapi akhirnya
film ini pun tamat. Aduh, udah mah plotnya ditwist-twist dan bikin puyeng. Endingnya malah menggantung kayak lato-lato. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah apapun bisa terjadi, maka dari itu jagalah perilaku dan ucapan, karena orang terdekat pun bisa aja tega menyakiti karena merasa tersinggung. Waspadalah, waspadalah. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for